Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NIM 181910501023 dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2018. Pada video ini merupakan video terkait tugas ujian akhir semester Sistem Informasi Perencanaan yang diampuh oleh Bapak Rendra Suprobo Aji. Video ini menjelaskan keterkaitan program Merdeka Belajar. Di sini saya mengambil magang atau kerja praktik dengan GIS atau yang sering kita sebut dengan Sistem Informasi Geografi. Untuk agenda pembahasan pada video ini, yang pertama terkait definisi, aturan perundang-undangan, maksud dan tujuan dari magang atau kerja praktek. Yang kedua ada definisi dan komponen dari Geography Information System atau GIS. Yang ketiga ada keterkaitan magang atau praktik kerja dengan GIS. Yang keempat ada tahap-tahap dalam waterfall. Nah, pada tahap ini merupakan penjelasan dari metode pengembangan sistem. Yang kelima ada manfaat bagi masyarakat, dan yang keenam adalah manfaat bagi dunia akademik. Penjelasan yang pertama terkait definisi dari magang atau kerja praktek. Nah, kegiatan magang atau kerja praktek ini menjadi salah satu syarat dari kelulusan, baik itu mahasiswa maupun dari siswa SMK. Nah, kegiatan magang atau PKL ini dijadikan sebagai tolak ukur apakah skill ataupun ilmu yang didapat selama perkuliahan atau selama sekolah itu sudah berjalan dengan baik. Tidak hanya skill, namun juga etika maupun attitude dalam bekerja dan bersosialisasi juga dinilai dan diperhitungkan dalam kegiatan kerja praktek ini. Selanjutnya ada peraturan terkait pembahasan kerja praktek sendiri. Kerja praktek sendiri atau PKL sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 21 sampai pasal 30. Nah, lebih spesifiknya, pembahasan terkait kerja praktek ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Nah, dalam peraturan menteri tersebut, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga, pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur, atau pekerja yang lebih berpengalaman. Nah, dalam proses produksi tersebut, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian khusus. Selanjutnya yaitu maksud atau tujuan dari magang atau praktek kerja sendiri. Nah, adapun maksud dari pelaksanaan magang atau kerja praktek itu antara lain yang pertama sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa atau siswa SMK. Yang kedua, menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan pada dunia kerja. Yang ketiga, melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diambil oleh praktikan pada konsentrasi administrasi perkantoran atau instansi pemerintah. Nah, pada bab 3 ini, untuk tempat atau lokasi PKL ini menyesuaikan dengan jurusan yang ditempuh oleh mahasiswa atau siswa SMK. Yang keempat adalah menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi praktikan di bidang administrasi perkantoran sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Nah, pada poin keempat ini, praktikan nantinya dibimbing langsung oleh pengawas lapangan. Yang kelima ada mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja profesional dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Adapun tujuan dari pelaksanaan magang atau kerja praktek di perkuliahan ataupun di sekolah. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai dunia kerja, memberikan kesempatan kepada praktikan untuk mengetahui dan memahami segala aktivitas operasional pada lokasi kerja.
membiasakan praktikan dengan budaya bekerja pada perusahaan yang sangat berbeda dengan budaya belajar dari segi manajemen waktu, keterampilan, berkomunikasi, serta kerjasama tim. Nah, pada praktek kerja lapang ini nantinya ilmu yang didapat selama perkuliahan itu diterapkan dalam kerja praktek tersebut. Nanti ilmu-ilmu yang belum didapat selama perkuliahan nanti akan didapat saat kita melakukan kerja praktek. Yang keempat, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan dalam melaksanakan tugas, sehingga diharapkan dalam kerja praktek ini dapat menjadi lulusan yang siap terjun di dunia kerja. Yang kelima, praktikan mampu memberikan berbagai kontribusi di tempat PKL, baik itu berupa kontribusi ide ataupun kontribusi lainnya seperti penyusunan atau lain-lainnya, sesuai dengan kapasitas sebagai praktikan. Yang terakhir, untuk menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, karena memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait definisi dari GIS atau Geography Information System. Nah, Geography Information System atau yang sering kita sebut dengan sistem informasi geografi ini merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Sistem ini mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, serta menampilkan data-data spasial dan mereferensikan kondisi kebumian. Nah, pada teknologi GIS ini mengintegrasikan operasi-operasi umum dalam database, seperti query dan analisis statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisis tertentu dalam bidang pemetaan. Selanjutnya, apa saja sih komponen dari GIS ini? Adapun komponen dari GIS ini terdiri dari 4. Yang pertama, komponen hardware atau merupakan sistem komputer yang digunakan untuk mengolah data. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang sering digunakan antara lain seperti ArcGIS dan lain-lain. Yang ketiga ada data dan informasi. Nah, geografi data dapat diperoleh secara langsung dengan cara mendigit data spasial dari peta ataupun secara tidak langsung dengan mengimport dari software GIS lainnya. Contohnya format data AutoCAD diimport ke shapefile SHP. Yang keempat, ada manajemen data dan analisis. SIG ini dikembangkan menggunakan database manajemen sistem atau DBMS. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu keterkaitan antara magang praktik kerja dengan GIS. Nah, sebagai salah satu syarat utama menyelesaikan proses pendidikan, mahasiswa atau siswa diharuskan melakukan magang yang terselenggara di perusahaan atau di lembaga-lembaga pemerintahan. Program magang tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan perkuliahan dalam rangka memberi gambaran kepada mahasiswa tentang bagaimana dunia kerja sesuai dengan bidang kompetensi keprofesian statistik atau experiential learning. Selama magang nantinya mahasiswa akan mendapatkan hard skill atau keterampilan kompleks, problem solving, analisis skill, dan sebagainya, maupun soft skill yang terdiri dari etika profesi atau kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya. Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut oleh perusahaan tersebut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal atau induksi. Dalam pembahasan kali ini, pengaplikasian GIS pada kegiatan magang yang dilaksanakan di lembaga pemerintahan. GIS merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Nah, sistem ini mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, menampilkan data dan spasial, dan mereferensikan kondisi kebumian.
teknologi GIS sendiri mengintegrasikan operasi-operasi umum dalam database, seperti query dan analisis statistik dengan kemampuan visualisasi dan analisis tertentu dalam bidang pemetaan. Sebagai contoh dari pembahasan ini, yaitu pelayanan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat meliputi rumah sakit dan puskesmas ataupun klinik, mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Nah, sistem informasi perencanaan ini pada umumnya menggunakan pemodelan spasial dalam memberikan informasinya, sehingga akan memudahkan penggunaan dalam menginterpretasikan data yang awalnya sulit dimengerti menjadi suatu informasi yang mudah dipahami. Salah satu tools yang sering digunakan dalam sistem GIS ini adalah yang lebih kita kenal dengan GIS tersebut. Untuk keadaan lokasi rumah sakit dan puskesmas pada umumnya tersebar di berbagai kecamatan, sehingga akan banyak lokasi yang orang-orang justru tidak tahu tentang lokasi tersebut. Nah, untuk itu, dengan adanya sistem informasi geografi atau GIS sendiri yang berbasis web, dapat memudahkan bagi masyarakat setempat atau bahkan yang ada di luar kota untuk memudahkan dalam mengetahui tempat-tempat di mana saja suatu puskesmas atau rumah sakit di kecamatan tersebut dan mengetahui lokasi rumah sakit. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Nah, pada sistem yang selama ini digunakan belum memberi informasi yang jelas dan detail, sehingga perlu untuk memperbaiki sistem yang ada sebelumnya. Dengan itu, sistem yang baru yaitu penggabungan informasi antara rumah sakit dan puskesmas menggunakan aplikasi GIS atau sistem geografi memakai ArcView. Nah, untuk memudahkan orang-orang awam mengakses informasi menggunakan aplikasi ini. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik atau classic life cycle. Dengan pengembangan perangkat lunak, metode waterfall merupakan metode yang menyarankan sebuah pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada untuk membangun sebuah perangkat lunak. Berikut merupakan tahapan-tahapan dari waterfall. Yang pertama ada perencanaan sistem. Nah, di dalam perencanaan sistem ini tujuannya untuk mempersiapkan pelaksanaan pengembangan sistem yang akan dilakukan. Tahap yang kedua yaitu analisis sistem. Pada analisis ini, penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Untuk tahap yang ketiga yaitu desain sistem. Nah, pada desain sistem ini merupakan gambaran yang diberikan pada user tentang sistem atau kegiatan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari analisis sistem. Untuk tahap yang keempat yaitu pembuatan sistem. Pada pembuatan sistem, tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman, middleware, dan database tertentu di atas platform yang menjadi bahasa pemrograman yang digunakan dalam membuat sistem pendukung keputusan. Untuk realisasi kredit adalah Visual Basic dengan database. Untuk tahap kelima ada penerapan sistem. Pada penerapan sistem ini tahap atau meletakkan sistem agar sistem tersebut siap untuk dioperasikan. Tahap ini menerjemahkan spesifikasi perancangan ke dalam bahasa pemrograman. Yang terakhir ada perawatan. Pada proses perawatan, proses pemeliharaan suatu sistem agar dapat beroperasi dengan baik dan seoptimal mungkin. Nah, tanpa adanya keluhan-keluhan dari pemakaian sistem tersebut. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat luas. Adapun manfaat bagi masyarakat luas yaitu pada perencanaan pembuatan GIS yang berbasis web, sarana kesehatan masyarakat atau bahkan yang ada di luar kota bisa mengetahui tempat rumah sakit dan puskesmas.
Apalagi di zaman sekarang ya, yang sudah banyak orang yang terkena penyakit dari yang sakit biasa sampai yang berbahaya. Nah, secara tidak langsung, masyarakat butuh data rumah sakit dan puskesmas untuk dapat mengetahui secara cepat lokasi yang ada bisa diakses dengan aplikasi GIS tersebut. Untuk manfaat bagi akademisi sendiri, yaitu dapat dijadikan sebagai acuan untuk mahasiswa lain dalam pembuatan GIS, baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan, khususnya di kegiatan magang atau praktik kerja. Selanjutnya, dan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan, khususnya di bidang perancangan sistem informasi geografi. Demikian penjelasan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Apabila terjadi salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.